Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan siapa? Perkenalkan Kak, nama saya Dea Ayu. Kakak bisa panggil saya Dea. Baik. Bagaimana kabarnya dia? Alhamdulillah ya, udah lebih baik karena kemarin sempat sakit, beberapa hari sempat sakit. Hari ini karena pas waktunya bertemu Kakak udah jauh lebih baik. Kalau boleh tahu dia ini tinggalnya di mana? Untuk saat ini atau domisili aslinya? Domisili aslinya. Kalau aslinya saya tinggal di Lampung Barat. Gitu. Kalau kosnya sekarang tinggal di dekat Man satu Bandar Lampung. Di Pandawa. Iya, betul. Kalau boleh tahu ini dia ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Bersaudara. Dia anak yang Anak tengah, anak kedua. Berarti kakaknya Sudah menikah. menikah. Adiknya Sudah lulus sekolah. oke, baik. Dia sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Di sesi konseling sudah sih beberapa kali. Sudah lama juga Tapi paham apa itu sesi konseling? sudah mulai paham. Baik, jika pernah sudah melakukan sesi konseling, di sini saya ingatkan kembali, kita di sini sesi konseling menggunakan 3 asas. Kan ada 12 asas, kita menggunakan 3 asas saja. Yang utama yaitu asas kesetaraan, di mana dia datang ke sini tanpa ada paksaan maupun dari kerabat, keluarga, ya ataupun pacarnya dia sendiri lah ya. Yang terus asas kedua yaitu asas keterbukaan, yang dimana nanti dia cerita, jangan ada yang ditutup-tutupi tentang permasalahan dia agar masalah kita dapat diatasi. Dan yang terakhir itu asas kerahasiaan, apapun nanti permasalahan dia, insya Allah saya akan tutupi. Baik, langsung ke intinya aja. Bagaimana bisa diceritakan permasalahan? Oke, baik Kak. Terus, jadi saya itu mengalami suatu tindakan yang menurut saya itu tidak senonoh itu loh Kak. Tidak senonoh, bisa diceritakan nggak tindakan tidak senonohnya itu seperti apa? Jadi tuh gini, tindakan tidak senonohnya itu kayak berupa pelecehan seksual, tapi bukan secara fisik gitu Kak. Kayak melalui tindakan kayak teror atau pokoknya dia nyepak kayak gitu sih Kak. Jadi kamu ini mengalami pelecehan seksual tapi berupa teror gitu. Iya betul. Jika boleh tahu, bisa dijelaskan nggak terornya itu seperti apa dan bisa dikatakan itu seperti apa, kayak pelecehan seksual? Gimana ya, saya malu umumnya, terus nggak tahu juga mau mulai dari mana. Mungkin kamu belum relax. Mungkin coba atur dulu posisi ternyaman kamu. Bagaimana? Sudah? Sudah jauh. Coba lalu tarik nafas terlebih dahulu, lalu hembuskan. Bagaimana? Apakah sudah rileks? Sudah jauh lebih baik. Jika sudah rileks, silakan ceritakan permasalahan. Jadi gini Kak, akhir-akhir ini saya tuh mengalami kayak pelecehan seksual gitu loh. Nah, bentuk pelecehannya ini tuh kayak berupa teror yang ada di sosial media saya. Itu kayak suatu pesan atau DM lah ya, bahasa kerennya di gitu DM, yang isinya itu kayak ngancam gitu loh. Terus ancamannya itu mau menyebarluaskan foto saya gitu. Terus ya sedangkan saya kayak dia bilang dia mau menyebarkan foto bugil saya gitu. Padahal saya merasa saya tidak pernah loh berfoto seperti itu gitu. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi kamu ini mengalami sebuah tindakan teror berupa foto bugil kamu, tapi kamu ini nggak pernah melakukan tindakan Betul. tersebut. Apakah kamu aktif dalam sosial media? Lumayan aktif sih Kak. Dalam sosial media itu saya ya aktif lah. Kadang saya memang tipe orang yang suka membuat mengabadikan momen gitu buat dijadiin story
gitu. Ya saya juga sering apa tuh kalau saya ini foto bagus tuh saya jadiin story kayak gitu. Memang sering kayak gitu sih. Lalu apakah isi postingan kamu ini seksi atau kayak nggak pernah pakai jilbab gitu? Kalau pakaian seksi itu enggak ya kak, saya masih wajar. Cuman kalau untuk kalau untuk jilbab mungkin emang saya jarang menggunakannya, sering lepas pasang sih masih ya kak. Tapi itu menurut saya tidak seksi karena mungkin banyak juga kok yang tidak menggunakan jilbab tapi pakaian tetap tertutup. Nah, tapi kamu pernah nggak sih berpikir kalau tindakan kamu itu salah satu tindakan kamu aktif dalam sosial media itu salah satu penyebab teror gitu? Ya saya pernah berpikir ke situ sih kak. Ya saya juga melihat dari berupa pesan itu kan dia bilangnya bahwa eh, oh ya. Oh, dibatin dulu nggak? Nggak usah. Ya saya pernah berpikir ke situ sih kak. Juga kan foto yang dikirim sama pengancam itu sama penerornya itu tuh dia emang muka saya, tapi badannya itu bukan badan saya karena nggak mungkin dong saya nggak tahu badan saya gimana. Terus itu juga apa kayak kelihatan banget kalau editan gitu loh, karena emang nggak pas karena itu emang bukan saya gitu. Sebelumnya apakah kamu tahu artificial intelligence itu kayak AI gitu yang sering disebut AI? Pernah dengar sih, tapi kayak semacam sistem komputer nggak sih kak? Kayak bantu tugas kayak gitu. Biasanya aku sih sukanya sebenarnya pakai ChatGPT kayak gitu. Ya benar sekali. Jadi saya garis bawahi ya, AI itu merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan manusia atau kecerdasan buatan lah ya. Sekarang ini bisa dikatakan teknologi ini sudah canggih dan ya termasuk tadi contohnya ChatGPT membantu tugas. Nah, terus ada lagi AI itu buat ngedit foto, ya kayak adapter semacamnya ya sebagainya itu. Apakah kamu paham? Oh jadi foto bugil yang dikirim sama penerornya itu tuh ini apa namanya buatan dari hasil AI itu ya kak? Benar. Jadi AI itu memudahkan manusia dalam melakukan suatu hal, tapi kalau tidak salah menggunakannya ya seperti yang dia alami di teror gitu. Iya ya kak. Terus apa sih yang dia rasakan saat dia alami teror seperti itu? Ya tentu saya mengalami cemas kak, tentu saya panik gitu, gelisah gitu, kayak saya merasa nggak nyaman gitu loh. Terus saya takut, nggak berani ngelakuin hal-hal yang lain gitu. Bahkan saya juga sekarang kalau diajak foto itu takut dilepas nanti diambil lagi sama pengancamnya, diubah lagi gitu. Jadi saya takut gitu lah sekarang. Terus apakah dia udah pernah cerita ke pihak keluarga? Tentu belum kak, saya merasa saya takut, dan kalau saya cerita pun mungkin mereka tuh nggak paham, nggak ngerti juga gitu loh. Apalagi di era modern sekarang ya, kan udah beda nih kak sama zaman dulu gitu. Ya mungkin saja keluarga saya nggak akan percaya loh kalau itu tuh diedit. Ya mungkin karena mereka juga orang dulu ya, yang pasti mereka lebih percaya kalau itu tuh fotonya real gitu, padahal itu editan. Matiin nggak? Lebih baik ceritakan. Mungkin dia lebih baik ceritakan ya hal ini ke pihak keluarga, karena takutnya bagaimana cara kamu meyakinkan inilah ke orang tua kamu bahwa itu bukan dia. Takutnya jika suatu nanti foto itu udah tersebar luaskan, terus pihak keluarga dia nggak tahu gitu, jadi di ruang pertemanan dia itu kayak bisa dia itu jadi bahan cemoohan atau bisa dikucilkan lah. Iya sih, benar juga, kalau sampai keluarga tahu dari orang lain mungkin bakal lebih nggak paham sih. Oke baik kak, yang mungkin saya akan menjelaskan kepada pihak keluarga saya dengan baik-baik mengenai hal ini gitu. Dan emang jika suatu saat nanti foto itu tersebar luaskan,
mungkin saya bakalan laporin hal itu ke pihak yang berwajib sih, biar ditangani lebih lanjut, karena itu sangat merugikan saya. Ya bagus sih kalau dia punya pemikiran seperti itu. Iya kak. Kalau boleh tahu dia ini aktif di sosial media, apakah dia ingin menjadi selebgram? Iya dong kak, siapa sih yang gak mau jadi selebgram terkenal? Ada nggak sih selebgram yang dia idolakan? Untuk selebgram sekarang sih kayaknya belum ada kak. Bagaimana? Baik, saya akan tunjukkan ya. Ini seperti ini orang Hydra Ananza. Kamu bisa lihat cara dia postingannya, seorang selebgram. Cantik ya. Dari event wanita HRD itu kan punya dua nomor dengan dua HP yang berbeda. Mungkin saya kota Abi. Kalau dari sekarang kalian nggak punya planning masa depan, sorry to say masa depan lo bakal suram. Kalau dari planning kalian bakal jadi cuma muter-muter di lingkaran yang sama aja, dapat duit, habisin, tapi tempat kerja yang sama, nggak berkembang kayak gitu aja. Jujur dulu aku sempat kayak gitu, apalagi pas baru belajar buka bisnis, itu kayak nggak planning banget profitnya mau dimanain. Jangan sampai duit yang kita dapetin kepake lagi buat CO, sampai aku tuh. Ini kan udah gue bilang sih, baca komennya. Tunggu aku ya Nadia, Pak aku nyusul sama dia. Kok nggak ngajak aku sih? Pertama aku tuh kreatif sama apa yang terjadi, tapi kolom komentarnya itu loh tuh yang bikin aku Max, jangan kalian anggap omongan-omongan kayak gini itu adalah hal yang sepele. Kita bahas dari sisi psikologi. Komen-komen kayak gini nih, atau kalian pernah kepikiran atau pokoknya kalau kalian ada kepikiran untuk mengakhiri hidup kalian, itu tandanya kalian harus segera ke psikolog. Karena itu udah gak benar, sudah mengalami sesuatu yang berat. Dimana aku merasa gak mampu nih untuk melaluinya. Kira aku cuma sekali ketok. Ini udah aja, udah akhirnya skip aja. Kenapa kalian gak bisa mikir bahwa ini adalah Bagaimana setelah melihat seorang Hydra Ananza? Bagus ya, kontennya juga sangat menarik, dia juga cantik gitu, penampilannya sangat menarik, sangat mendukung dia gitu. Kontennya juga tentang edukasinya itu ya, apalagi yang konten terakhir kakak buka tadi itu tentang apa sih, dia mengedukasi gitu seputar kesehatan mental gitu. Lalu si Ananza ya tadi, si Ananza ini tadi kontennya juga semakin beragam ya, bukan cuma seputar kesehatan mental aja, tapi si Ananza ini juga sering membahas seputar kebaikan, pengembangan diri, masalah percintaan, dan yang kayaknya tadi juga dijelasin tentang motivasi gitulah, kayak mana caranya bikin postingan yang estetik, yang bagus gitu sih. Apakah kamu tertarik menjadi Ananza? Setelah saya lihat beberapa postingan dia cukup menarik, jadi kayaknya saya tertarik sih mau jadi kayak dia. Jadi apa yang kamu bisa ambil kesimpulan dari sisi itu? Oke, jadi untuk kesimpulannya kita itu emang harus bijak gitu loh kak dalam bersosial media gitu. Apalagi sekarang nih, di zaman sekarang ditambahnya munculnya AI seperti yang kakak jelaskan tadi, yang dia pasti ada sisi negatifnya, ada sisi baiknya gitu. Ditambah saya ini kan pengen jadi selebgram juga seperti si Ananza tadi, yang kontennya itu sangat menarik dan mengedukasi di era milenial yang sekarang. Lalu ya benar sih, ditambah munculnya AI juga kan yang di era revolusi industri sekarang sangat seram tuh. Jadi kita tuh harus berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan di media sosial. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan permasalahan ini? Lumayan lega kak, lumayan sedikit lebih plong gitu, dan saya juga terima kasih banget sama kakak karena udah mau ngedengerin cerita saya tanpa mention. Baik, saya juga berterima kasih pada Dea ya sudah mempercayai saya untuk menceritakan permasalahan kamu. Lalu apakah kamu ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk sekarang kayaknya cukup dulu sih kak.
cukup. Saya tutup sesi konseling pada hari ini ya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.